صلوات الله
ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المنتصرين لرسالتنا سيد المرسلين وصولهم وفراهم وتلاميذنا أجمعين وأهل بيوتهم ووالديهم وأمهاتهم بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان من المشايخ بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعلم علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقراباتنا وأصدقائنا وتلاميذنا وأهل قريتنا وبلادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر بهذا المجلس بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبخهم ونحضرهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحصلنا في زمرتهم غير سابقة عذاب ولا حساب من السرور والمن والرسول وسرائر اليسر والرحمة وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة وأن الله يمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول العمر وسعة وأحسن حلالا وأحسن رضا ورحمة فيه مع كلمة الدين والخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا ويغفر قلوبنا وقوائمنا مع الشيطان هدى ومعافاة والمتعلى بالسواد من لا محنة ولا بأنواع سيدي ولا بعدم ومن كل هدى صالحة عن شيخنا بسر النبي وبعد النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الذاكرين رضي الله تعالى عنا وعنهم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين بحين نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وقربته في الدين والدنيا والآخرة وقال رضي الله عنه ورحمه الله. Waba'du, kemudian daripada itu sesudah mendahulukan basmalah dan hamdalah serta sholawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya dan para sahabatnya, maka adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat besar kepada hambanya. Dan ini harus diketahui. Nikmat yang besar yang dianugerahkan Allah, yang diberikan Allah kepada kita. Apa itu? Maka diterangkan di sini, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, jadi kita syukur kepada Allah setelah Allah menjadikan diri kita daripada tiada kepada ada, kemudian dijadikannya diri kita atas rupa insan, yaitu rupa yang paling sempurna sebagaimana apa yang difirmankan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqnal insan, kami menjadikan anak manusia, rupa manusia itu fi ahsani taqwim, di dalam kejadian rupa yang paling baik, rupa yang paling lunas, rupa yang paling sempurna di antara sekalian apapun yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syukur kita atas rupa insan. Nah, tapi banyak di antara kita yang tidak menyukuri dijadikan Allah sebagai insan, sebagai manusia. Adapun tanpa orang yang menyukuri dirinya sebagai insan, sebagai seorang manusia,
maka hendaklah ia menjadikan dirinya itu adalah manusia yang sesungguhnya. Bagaimana jalan untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya sampai di akhirat kelak, sampai bertemu kepada Allah, maka dirinya atas rupa insan, rupa manusia itu hendaklah ia mengikut insan kamil, manusia yang sempurna. Siapa yang memegang titel pangkat sebagai insan kamil hanya satu, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara kita ini banyak berpaling daripada Rasulullah, tidak mencontoh Rasulullah, tidak mengikut Rasulullah. Orang yang rupanya atas rupa insan, alasannya kenapa rupa insan itu rupa paling baik, rupa paling bagus? Pertama, karena rupa insan adalah rupa yang sangat dicintai Allah, yakni rupa kekasihnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rupa insan. Jadi kita bersyukur dijadikan Allah daripada tiada padan, kemudian dijadikan pulang atas golongan dan kelompok rupa yang paling baik, paling bagus rupa insan. Coba kita jangan jadi Allah Ta'ala itik macam apa? Orang anak keselamatan sembelih orang. Jadi akan Allah Ta'ala ayam, ya kan hari-hari pagat bulu, ya Allah. Dijadikan Allah Ta'ala sapi apa-apa, ya kan. Idul Adha, raya kurban, pagat bulu, ya. Ya kan Tuhan kambing, orang pakaikan sembelih orang. Nah, ayo, bagus kan? Rupa insannya. Bebas bang jadi kambing, bebas bang jadi sapi, bebas bang jadi ayam, ya kan? Bebas bang jadi bini siapa aja, dia untuk, nah itu bang. Jadi angkut berayat dari itik orang ayam, langsung balik orang. Nah, rupa insannya syukur banget. Nah, Allah tidak memasukkan orang ke dalam api neraka selama atas rupa insan, rupa manusia. Nah, orang dimasukkan Allah ke dalam api neraka itu dirubah Allah rupanya. Ada atas rupa babi, ada atas rupa anjing, ada macam-macam rupa. Ada sebagaimana rupa insan. Kenapa masih rupa insannya? Allah artinya tetap kasih sayang dengan insan ini karena masih ada di diri insan itu potongan rupa Rasulullah. Makanya Quraisy ujar ulang banyak supaya kita ini mengatakan diri kepada Rasulullah, supaya kita mutabaklah nanti bagus sudah rupa di sini dijadikan atas rupa insan, muhabulat ia benar bermir turun ke bawah sampai ke seperti yang dalam huruf A, kemudian ada di pusat pula artinya seolah-olah membentuk huruf mir, dan batis pada huruf dal Muhammad nampak pada diri. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya anna fikum bihaqikati anfusikum, di dalam hakikat dirinya untuk nampak di situ yang disebut dengan nur Rasulullah SAW. Oleh karena itu sayangi diri. Allah sudah menjadikan kita rupa manusia. Jangan lagi kita kena imbah mati jadi babi, mati jadi anjing, mati jadi kentong, begini ya. Jangan. Coba nasihat burung-burungnya. Sejahat-jahatnya rupa manusia, tanding lawan rupa kambing pada bungas. Oh begini, diisi laki. Ya diisi laki ini pun artinya senyum itu gigi, jadi kita tidak. Nah kali atas itu gigi dia merupakan adat kok. Nyapa kan kayak sama nyapur jadi kurang naik turun itu kan gigi bersih orang putih. Bukan nang daerah apa itu, daerah panas, daerah Afrika sana. Nyapa ada itu ada sumber ajaib kurang. Jadi siapa yang mandi di situ putih awak bersih. Asalnya ada orang awaknya hilang, lalu mandi di situ, bersih awak putih jadinya. Tersebar
tersiar berita bahwa ada sumur ajaib nan ganjil. Bila orang mandi di situ, siapa nak bilang jadi putih, jadi bersih. Seluruh dunia apa? Lalu sampai ke Cina, hubungan Cina tulakan ke situ mandian, itu cabut, putih hubungan Cina. Ya. Sampai ke Jepang, tulakan pulang hubungan Jepang pun datangi sumur ajaib ini tadi, mandian pulang berada putih kalau. Sampai ke kabupaten Afrika sana, nampak hubungannya mesti di awal. Nah, sudah banyak tersebar situ kemari, banyak harus orang datang. Nah, sampai di situ sudah dua Afrika ini. Hambat mandi, kadang muat sumurnya terus. Banyaknya ada banyak lagi, sedikit lagi. Nah, kayak apa ini biasanya? Jadi buahnya supaya adil kita. Aja dari buahnya, biar artinya awak pada putih asal gigi yang putih. Kalau dia umur aja buahnya masih masuk. Umur aja sampai umur aja sampai mandi buahnya. Jadi itulah artinya rupa laki yang kayak apa aja kambing, lawan rupa binatang, rupa yang lain kan bunga serupa laki. Ya kalau beginian lah, ya ada. Nah, satang-satangnya rupa laki, ini sakit dipandang pak. Bunga laki dibandingkan bangkoi di Pulau Bakor. Mana bunga laki kan? Bunga bangkoi kan? Nah, pesawat mana kan bunga bangkoi kan? Terlalu itu. Nah jadi ini rupa bini, sejahat-jahatnya rupa bini yang artinya bagus sih, karena pak rupa insan. Karena itu rupa insan ini Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam, Bunda muliakan menghadap insan ini. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menentukan hukum bagi insan, ada boleh makan babi. Diharamkan artinya makan artinya anjing. Mengapa? Karena insannya mulia. Ada boleh barang yang ada baik, ada bagus itu artinya masuk ke dalam diri insan Tuhan. Misalnya kita bini lawan kucing, poronlah kita memberi makan bini ini tulang. Nah, anak bini mah lebih mulia daripada kucing itu, walaupun makhluk Allah. Tapi ini insan bini, halus dagingnya, yang dikemarakan, yang nyaman, mungkin ya sisa-sisanya ada makan. Nah, Allah sudah memuliakan kita. Ada boleh berzina, nah ini artinya apa? Karena Allah memuliakan kita insan. Berzina itu artinya sifat perilaku kebinatangan. Nah, jadi apa yang diharapkan Allah Taala itu Allah mengasihi lawan kita. Karena Allah memuliakan diri kita, lalu artinya dilarang Allah. Ada boleh mengambil ampun orang, ada boleh zalim pada orang, ada boleh merampas ampun orang, ada boleh sombong pada orang. Nah, insan diatur seperti itu agar dia betul-betul menjadi insan yang sempurna. Nah, jadi disyukuri diri Allah sudah artinya mengatur hukum, maafillah atur Allah Taala itu sebagai bukti bahwasanya kita ingin menjadikan diri kita sebagai insan yang sempurna. Nah, tinggal lagi sudah jadi insan ini jangan kita bersifat sifat syaitan ya. Apa yang kita contoh, apa yang kita ikut di dalam batin kita, itulah hakikat diri kita. Pernah riwayat menceritakan Al-Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid sangat sedih. Nah, Habib Soleh Tanggul ini kan orang yang diberi Tuhan karamah. Nah, sidin bila berdoa mesti kabul, itu terbukti. Hari itu sidin mengucap, hari itu langsung kabul. Bahkan kalbar kilat hatib seperti kilat yang menyambar cepat. Ada katakan yang tadi bisa berpandang yang bisu, disuruh oleh Habib Soleh Tanggul doakan ini anak supaya bisa berpandang. Ada banyak ada sih berdoa, ya Allah jadikan anak ini bisa berpandang, langsung bisa berpandang. Habib Soleh Tanggul. Berkat daripada doa Nabi Muhammad alaihi salam mendoakan sidin, Allahumma ja'al salih mustajab da'wah. Ya Allah, jadikan ini saleh adalah orang yang pengabulan doa. Habib Soleh Tanggul dalam usia kurang lebih
30 tahun sudah menantang wilayah kewalian sebagai wali kutub, artinya pemimpin wali di Jawa saat itu. Karena Abu Bakar Berisik mendapat pesan daripada Rasulullah bahwa akan sampaikan selendangku ini kepada Abu Saleh. Abu Saleh terima selendang itu. Ini apa, Bib? Abu Bakar Abu Berisik, ini tanda bahwa engkau wahai Saleh telah artinya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin para awliya Allah Subhanahu. Jadi penangis. Aku orang yang artinya ada pantas, ada layak, ada patut diberi makhluk artinya besar semacam ini. Tapi artinya memang sudah kehendak Allah dan itu memang sudah artinya persetujuan Rasulullah. Maksudnya menerima anugerah yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi tidak ada kabul terasa surat Al-Qur'an ini. Suatu ketika saya hendak pulang ke Jumat ke masjid, lalu di tengah lorong sini artinya babulik ada jadi berjumat. Lalu ditakut orang, kenapa biar babulik? Di sini di masjid ada banyak orangnya, 10 hitungannya aja, dah bahasa kita aja 10 hitungannya. Jadi mau 10 hitungannya aja aku berjuhurnya. Kalau udah orang itu di masjid hebat aja orangnya, hebat. Lihat aku dari sini sisanya itu kambing aja. Nah, artinya sini diberi Allah Taala asal pandangan mata batin. Dilihat Allah hakikat kebanyakan manusia itu ada menjadikan dirinya sebagai manusia yang sempurna, tetapi banyak menjadikan diri itu berpaling daripada insan. Kenapa? Karena memperturutkan akan hawa nafsu. Nah ini, memperturutkan akan hawa nafsu. Nah kalau artinya hawa nafsu, nafsu itu memang ada apa? Ada penafsu ada. Ini berarti nafsu. Tapi nafsu itu nang diingininya, nang dikehendakinya ada nang boleh, ada boleh. Nah, nafsu hendak makan tuh boleh nggak? Ada, boleh makan. Nafsu artinya hendak boleh kan boleh. Jadi Allah memberikan artinya kelonggaran kepada nafsu. Apa yang dikehendakinya dibolehkan Allah selama itu kadang menantang dengan hukum dan aturan Allah. Ayo. Selama kehendak nafsu itu perkara yang halal, perkara yang mubah silakan. Tapi itu pun dibatasi Allah. Kulu wasrabu wala tusrifu. Silakan makan minum. Kita ada melarang di Tuhan makan minum silakan aja. Tapi jangan lebih, jangan lupa, jangan terlalu. Nah. Bebini aja lelakian diatur Allah. Kalau pasangan anaknya boleh bebini, ada boleh. 4 saja boleh bebini. Ada artian menggabung dalam satu waktu. 4 saja boleh. Kalau sampai lebih ada boleh. Apa artinya hendak bebini pulang, bini sudah 4 harus dicerai dulu. Dan itu pun kada boleh langsung kawin, berijah dulu, mahatan habis iddah bini yang dicerai, hanya boleh artinya kawin. Kenapa? Karena selama masih iddah itu statusnya bini yang dicerai adalah masih bini. Kalau sudah habis iddah hanya itu jadi artinya lepas tanggung jawab. Jadi kalau orang masih dalam iddah artinya dalam iddah itu iddah berjualan pencok tuh kan lain kan. Itu iddah kan sana kantin itu. Ya kayak orang bingung di Panu jadi malam ini nyawa gula ya kuring lawan idah aja bingung mana kuring lawan idah mengawani sekali artinya membuka betis berbulu dikirim waktu dalan dikira idah dikira idah kalau yang ini kan dalan malam ini kuring lawan inor ya kok timong nahar inor awalnya akan goreng, ya sekali di muka makan arau murti, nanti. Apa tadi purisannya? Tadinya nafsu, ya kan nafsu masalah idah. Nah jadi idah itu zaman talabus artinya masa menunggu ada kulit berlaku. Nah masa menunggu. Artinya masa iddah. Jadi artinya kalau bini yang bercerai, kalau lakinya meninggal dunia, tapi masih dalam masa iddah,
masa menunggu, yaitu ialah masih dia mendapatkan warisan daripada suaminya itu. Kalau masih masa iddah menceraikan bini, jika bercerai, tapi masih masa menunggu. Nah, masa menunggunya ini berbeda-beda, yaitu ialah salah satu 3 kali bersih daripada haid. Bila sudah ada 3 kali bersih, habis masa iddah, anak membolehkan, maka kata-kata langsung membolehkan kecuali dalam akad nikah bahasa, bawali bahasa, saksi bahasa. Tapi kalau masih selama masa iddah, kalau hendak membolehkan anak laki, rojak buki, membolehkan ikan sudah sah, ada perlu artinya akad nikah bahasa. Kalau pernah ucapan membini, kamu ketalak ya. Nah, hati-hati talak bini lah. Kamu talak 1000 di rumah, 1000 talak. Talak itu boleh, ya, boleh. Artinya dibenarkan saja. Tapi ujar Rasulullah, walaupun talak itu boleh, tapi hal yang ada disenangi dan diketahui oleh Allah. Abghadul halal, halal tapi Allah tidak setuju. Apa at-talaq, yaitu perceraian. Nah, jadi mudahan dengan kita jangan sampai perceraian. Nah, ya kan? Ini pegang pepatah balik. Bersatu kita putus, bercerai. Nah, kawin bahasa lagi. Bercerai. Nah, jadi mengawal harus perceraian. Ya Allah. Beginian yang punya sedikit yang tidak pernah makan. Unahannya aku suka. Mereka masih nangkapin apa? Jangan. Kalau ditahani ya. Kenapa gak masalah? Jadi hendak berpisahan dia terus. Yang hendak perceraian apa? Jangan ada berduit. Nah, ini banyak masalah ada berduit nih kalau orang perceraian tahu. Padahal anak laki bercari aja. Cuma ada cukupi itu aja kan. Menggeser makan ada aja balas, nungkar iwa ada aja, cuma nampininya anak begalang iwa ada kayak orang. Naik, itu kan. Padahal ada begalang, ada berdosa juga beginiannya. Kalau kamu kata begalang, kata bakal kalong, berdosa ada wajib itu. Nah, jadi tadi artinya apa? Nafsu, ya, jangan sampai kita dibungulakan nafsu itu salah. Jadi nafsu artinya apa? Nafsu syaitannya, ya, nafsu iblis. Nafsu iblis itu sombong, takabur. Nah, jadi kita sombong, takabur, iblis kita itu dalam pandangan Allah, iblis kita tuh. Nah, orang takabur itu cirinya apa? Tina pahalanya, tina riyanya, dan ya kan, mencela dan menghina orang lain. Orang takabur, orang sombong. Dan dalam kadang-kadang baik yang bagus, buntung beriman, buntung bodoh, kata saya enggak, abu, duduk di warung, mahir, mau tambuk sambatan, mau soal mana aja. Soalnya halat saya itu ada yang hari juga, jalan kalau diberangkat bunga soal mana. Ya, untuk ada pas air bungulnya dikasih meja lah sampai ke situ ya. Itu ada. Itu mahir mentung dosa sumpah, sombong. Sifat aduan itu sifat syaitannya, sifat iblis, rasa pahalanya, rasa keianya. Nah, kemudian lagi sifat hayawaniyah, sifat kebinatangan apa? Sifat karena pernah bersyukur. Sifat kada pernah artinya merasa puas itu binatang. Jadi kita hidup merasa ada puas saja, ada puas lawan harta, ada puas lawan pangkat, ada puas lawan jabatan, ada ini kita dibungulakan nafsu artinya. Umur berapa sudah? Uban berapa? Jadi penghitung Satan sudah kita artinya sudah tua-tuaan ini. Dulu bila umur 40 Satan sudah menghadap Allah aja lagi bagatan yang melumbar melapus dunia. Kenapa jadi tidak hendak tidak oleh badan lapas dunia?
Semakin hati kita cinta lawan dunia, semakin sakit karena kita bulik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpisah lawan yang dicintai yang kita sedih. Nah. Ayo pun misalnya orang itu lagi lawan dunia kan sakit banget. Ini meninggalnya sakit, perasaannya kan sakit terhijab buat Allah. Nah, orang yang mati dalam keadaan cinta kepada dunia disebutkan dalam kitab surah Al-Talibin, orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya mati dalam membawa iman. Nah. Sayang benar lawan harta, sayang benar lawan dunia, jangan. Ya karena menganugerahkan harta jangan kita sayangi. Nang mendolongi harta jangan kita cintai. Ya kan? Nang menganjuri harta jangan kita patuhi. Itu lain hartanya kan. Orang bisi ayam 10 ekor benar. Nang sekong ini si Ado bisi ayam 10 ekor. Si Ahmad 100 ekor. Ya kan? Kak Ahmad, Abdul, nah, kemudian lagi siapa lagi? Udin, 1000 ekor mati beratan ayamnya ini mati beratan, rimbai mati. Kenapa? Karena wabah mati. Ada yang 1000 ekor mati, ada yang 100 ekor, 10 ekor mati ya. Nang paling sakit hati itu namanya. Nang paling sakit hati namanya. Nang bisi ayam berbego. Nang 1000 ekor itu nang sakit hati badan karena banyak diisi. Maka itu juga kita akan mati menghadap Allah. Makin ribet hati kita dalam dunia makin sakit. Nah, kita konek ya amatnya sudah mati 10 ekor itu kan ya. Sekolah aja kan masih 10 ekor ya. Adul 100 ya. Jadul sekolah 100 itu mah 1000 ya. Nah, tahun ini pulang ada ya kan. Siapa lagi masih kong? Hidup sudah dari akan si utuh nya sudah jual ayam makanya maka dulu sudah enggak makanya kalau sudah enggak ada jual ayam bisa ayam aja disediakan nah ya kan artinya hati kita ada kepala dunia apa kita meninggal dunia itu jadi tasawuf yang diajarkan ma'rifat kepada Allah harus diiringi dan kenyataan pada zahir. Artinya ajaran tasawuf itu mengajarkan kita untuk tidak mencintai dunia jangan pernah lewat dunia ya kan. Sugih itu menjelaskan. Jangan sugih dilarang itu dipakatin Nabi ya Abu Bakar jangan sugih. Abdurrahman bin Auf sugih, jangan sugih itu haram. Kayak Abdurrahman jangan artinya apa sugih. Di dalam riwayat Nabi pernah menasihati sahabat yang berdagang, silakan nyawa usaha, silakan nyawa usaha. Tapi nyawa harus ingat kewajiban nyawa kepada Allah. Kata haram. Selama usahanya haram juga. Nah jadi disayangi karena rupa insan inilah. Nah, jadi akhirnya harapan kita untuk pertama menjauhi sifat syaitannya, bersahabat bersepianya, ya kan. Kemudian lagi sifat hayawannya, sifat kata pernah merasa puas, kata pernah merasa cukup, rasa kurang terus. Kemudian lagi sifat sabuiyah, sifat keganasan. Apa sifat keganasan ini? Penyarikan. Menghindari mana? Ini kita hidup jangan penyarikan. Ulur berusaha. Sebabnya mengarah penyarikan itu ada di hati. Karena di diri kita ini ada mengarahnya unsur api. Nah bila unsur api ini muncul, kan melebihi daripada kata tuannya ya sakit. Mata abang, urat bulu jaga. Kebakaran di dalam awak supaya mengurangi artinya emosi ya. Kamu kita hantuk berat ini ketika kasih sayang kurang pemahaman itu kasih sayang selama sifat kemarahannya itu belum dikalahkan ada mau timbul kasih sayang bila yang kawan mengalahkan marahnya hanya timbul kasih sayang macan harimau jadi galak ini binatang yang buas. Ada kau orang bisa melihat nyaman terkapnya. Ada kau melihat langsa bentuknya. Pokoknya jangan hentak ditandingi sifat sabuiyah. Siapapun yang ada peduli. Nah ini apabila orang sudah cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, politik dan sebagainya, maka bisa menjadi yang orang itu ada mengenal hukum Allah Taala. Ada tahu Islam kawan, tahu Islam dan sana, ada Islam bertahan untuk demi kepentingan jabatan dan kedudukannya yang bersifat sementara di dunia. Kasihan dari Allah.
Batu aja, apa dikulai? Orang dikulai tesbih, orang dikulai kayak apa? Jangan pleker, jangan pakai jangan main gambar, sama Tuhan sudah. Nah, kalau main pleker kita ada malah, mau dikulai HP ya sekalian. Nah, apa? Dikulai HP sekalian, dapat lapas HP itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi, langsung jadi pulau, kabar, ya kan? Nah, kita kalau lapis dunia kita ya HP aja mati dulu, ya kan? Jangan diaktifkan, pokoknya bisa aja kan orang menghubungi pulang puasa. Nah, kita juga punya program belangko juga malam nih, karena malam jam 12 nih, darurat keadaan, darurat ayo kan ada kematian, silakan. Ini kata, assalamualaikum dulu, jam 12 malam. Guru ini korok-korok dia makan, iya. Ngapa tuh guru malam? Anu boleh ada tangan, petang luar biasa, 12 malam. Kan, jadi membuat tamu jangan jam istirahat orang yang diganggu. Kalau ada orang balas, bang Nabi itu bangga. Kalau harus ditamuin ada. Pernah terjadi di zaman Rasulullah di dalam surah Al-Hujurat. Di situ ada orang hendak petang luar Nabi, uriak. Rasulullah, bangga banget. Lalu turunlah firman Allah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Jika aku mau menunggu bersabar, maka itu suatu kebaikan buat mereka. Artinya Allah mengajari adab kepada orang yang hendak petang, jangan asal bertanya. Kita nak perlu ya tunggu. Menurut biasanya karena anak dapat bawa perguruan itu, ya datang jam 9 belum hanya keluar. 40 tahun sudah mendapati guru ini pokoknya jam sembahyang. Habis jam sembahyang tuh dikurkan, jangan asal kan. Maka ada mau jam istirahat, dapat guru. Tapi sini tidak ada artinya juhur setelah asal saya tidak terasa. Nah, teman-teman belanggar dan termakna di situ kita menyampak situ. Setelah ada mengganggu sejam dua. Itu jawabnya. Apa habis subuh? Jadi anak pulang aja. Kesempatan mendapatkan perguruan. Nah, jadi badan dua kita lah. Nah, jadi tadi sudah kita jadi Tuhan insan, syukur ya gitu. Jangan musibah penarikan kan baik. Ada kawan ditangkis lalu penarikannya. Penarikan benar itu apa ya? Bangsa kita banjarnya. Kurang tuh penarikan apapun orangnya pun. Penarikan benar orangnya. Penarikan apa tuh? Penarikan ma'udzubillah. Tuh, penarikan juga. Begitu aja penarikan naudzubillah juga. Nah, ya kan. Penarikan badan atau orang artinya. Penarikan naudzubillah jangan. Jadi belajar kamu anak bini itu kasih sayang bini belajar jangan bila saya cari kalau semua wanita memukul bini orang laki Allah akbar. Pakon apanya? Mau wanita memukul. Kesian ya. Nang bini lu sentek wongko. Jadi guru Pancasila. Ya. Nang laki apa ada? Ya kan, mahir ketangkap kodok di perumahan. Allah, kata kawan, virus kodok lawan virus Pancasila. Depantingnya ya muahan, ya kan. Ini wanita memukul laki, wanita menyangkut laki. Hanya mau maju melajari, ya Allah aja laki dengan macam-macam, tidak tahu akan belas ya. Mau nih mana? Nah jangan memukul beginian. Belum war gue yang laki belum, yang mau gue? War, takut banget kan? War, ya kan? Nah itu jangan kendalikan sifat sahaja. Jadi sifat apa yang kita contohkan dan kita mengumpulkan di diri kita itu hak diri kita. Nah kalau sifat Rasulullah, sifat insan kamil apa? Kesabaran, kesyukuran, qanaah, tidak loba, tidak loba, kasih sayang, tidak mengalah, pemurah dan tidak bakir. Nah itu kan, nah itu Allah mati kan, itu malah benar Allah akbar. Mengatuk warung aja je, mengkarmi ada kah? Ada aja je. Berapa je nih? 3.000. Ini apa tuh? Ini goreng aja je. Rasa apa? Rasa ayam panggang 3.000. Rasa apa lagi je? Rasa
ayam bakar berapa? 2.700. Ada lagi teman ada ya? Siapa rasa ayam bawang berapa? 2,5. Ada lagi juga yang murah ada ya? Pak rasa apa aja? Rasa kari ayam. Ada lagi yang 500 tuh ada ya? Rasa apa aja? Rasa kari ayam. Awal kan? Awal beri. Ngapa gua? Nah, jadi kan awal beri. Dia murah jualan awal beri. Ya kalau kita memaksa jual yang aja itu nasi goreng 1.000 rumah sama jual aja deh. Nah itu mereka itu tuh kebebas hilang kalau pintaran duit banyak mas kan ada di tangan lo orang pemalas laki itu jual hidup di warung. Nah apa panahnya minum apa teh berapa segelas teh apa anak teh panas ya kan 1.000 ringin 2.000 teh panas ya tuh sorong teh panas ya kan sorong panas langsung minum kok tahu lu yang nonton kurang panas diminatkan dulu kan apa itu tak perlu panas aja 1.000 baik mendingin larang aja 2.000 tempat ring 2.000 kalau jadi punya bobolan kan larang ini terlalu benar juga. Nah jadi kita yang perlu diperbaiki pulang amal ibadah kepada Allah. Amal ibadah kepada Allah, sembahyang sebelum kita sempurna rukunnya. Ya. Beginian aurat jangan sampai terbuka waktu sembahyang. Aurat beginian itu di dalam sembahyang adalah seluruh badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Nah, ini telapaknya ini kata-kata amun tangannya ini wajib tertutup. Jadi jangan sampai terbuka. Maka yang paling bagus saudara bila semalam adalah mukena yang sudah berkurung, bukan yang berpagat. Kalau berpagat ini khawatirnya ini baju yang dipakai bagi tangan Anda misalnya. Lalu waktu takbir kelihatan di bawah pengaruhnya tangan. Aurat begini itu dilihat dari bawah. Dilihat dari bawah kelihatan berarti belum lagi menutup aurat. Kalau aurat laki-laki dilihat dari atas. Oleh karena itu lelakian walaupun artinya kata berselawar dalam dijamin di bawah ternyata angka-angka itu sahaja sembahyang sama dia dilihat dari atas tangannya pada saudara kelihatan nggak sama dia di bawah ini kelihatan apa ini dari atas lelaki itu ukurannya kalau ini dari bawah nah ini bedanya memang begini itu sudah di bawah juga itu jadi harus tahu bedanya Allah. Sembahyang berjamaah jangan mengimbangi imam di dalam takbiratul ihram. Untung akan dulu sampai akbar, rohnya akbar imam mengucap, hanya ada mulai takbiratul ihram. Apabila imam artinya Allah, kita umat ya Allah, harus sah jadi makmum. Kenapa? Karena kita mengikut kepada orang yang belum lagi sembahyang. Sembahyang itu sudah benar masuk sembahyang bila akbar, roh akbar itu hanya masuk sembahyang. Dan juga perlu diperhatikan pulang nih ya, dahi jangan sampai ada sesuatu yang menutup dahi di waktu sujud. Jika artinya kita bergerak di sesuatu itu misalnya rambut katindi kasih kita rambut ini pada sah jadi obina harus dibuka dahinya harus kelihatan ini latihan mesti macam itu juga karena waktu itu harus sempurna anggota 7. Anggota 7 dalam fikih itu pertama muka dahi, sunat menyampaikan hidung ke tempat sujud dan sujud itu jangan ditahani, ditikin sedikit kepala. 2 telapak tangan, 2 lutut dan ujung-ujung jari manis harus ditekan. Dan burit diangkat belakian. Kalau binian tadi disuruh diangkat. Apalagi binian jadi mana? Mau jadi belakian apa? Harap benar nih misalnya opinian Korean misalnya bacaan bagus jadi imam namanya lakian pasti ya Pak ya Pak orangnya boleh benar Allahu Akbar rokok ini sujud mah
Ya nama ini berdiri ya. Ini sih. Kalau tadi sepanjang malam lah, makanya apa bilang jangan jadi imam mesti laki yang menjadi imam. Bahaya tak enggak? Makanya ujar Nabi Isa adalah wala tamsyik khalfa imra'atin, jangan berjalan di belakang binian. Jangan berjalan di belakang binian. Bahaya. Nabi Musa itu pernah menolongnya binian. Nah, jadi kita ini boleh dia menolongnya binian, menolongnya aja, menolongnya kawinnya kan ya mati. Nah, kalau dia menolongnya kan masalah. Maka kurang ini baik ya, barang bagus ya kan. Modal jadi 10 jalan itu sik banget. Jangan malam ya. Jangan berjalan di belakang mobilnya. Nah, Nabi Musa pernah menolong mobilnya. Mencibukkan banyak itu kayak Quran lah. Kalau papar memang ada ada. Aku bila berbiasa masih ada artinya tujuannya. Biasanya artinya jujur di samping biasa artinya ada sendau guraunya. Tapi artinya ada sendau guraunya. Tapi kalau lalu tegangan kita ini tegang di pengajian itu. Abutnya tegang lapak guringan orangnya. Jadi mau. Bahari Sunan Kudus, Said Ja'far Shadiq, anak daripada Said Utsman. Jadi berdakwah itu karena orang di Jawa Tengah, hobinya orang di Jawa Tengah bawa yang. Nah, tapi kisah wayang diubah kisah tentang Islamnya. Pemain-pemainnya disebutkan Muhammad. Kemudian lagi yang menyampaikan perkara Jibril. Jadi sampai ya. Karena menyesuaikan. Ini taktiknya, cara aja. Untuk artinya menarik simpati ya, umat di saat itu agar ya kan, mereka mengenal Islam. Karena diketahui itu hobi orangnya apa? Hobi orang artinya bawa ya kita. Nah, ada juga orang wali kan di kampung situ orang bilang besar ayam aja, jadi masuk ke kampung situ, jual besar ayam. Tapi ayam sidik Korea memang terus pada mau kalah, di orang kalah. Nah, lalu dia jadi menang harus ayamnya mau hendak mengaji berdatang lagi terus. Baca jadi sidin tahu, mata tadi sedikit itu, ya. Ada peringatan lagi, yang bersama ayam itu. Nanti di Allah ada lagi sama ayam. Dari taktik benar cara benar. Bahkan ada juga orang wali itu nyata, nang ditugasi Allah Taala orang wali ini model kayaknya intel, polisi intel adalah rambut panjang, Allah, muhabin sahar, orang intel, potongan preman bukan, nah ini kebetulan. Ini di masjid harus ada intelnya minggu tadi banyak pada sandal hilangan, termasuk sandal anak buat penerbangan. Kebinian berapa pasang hilang. Nah jadi supaya aman kita kebinian berdatang lah. Nah ini panitia ini sambil memikirkan apakah disiapkan parkiran atau disiapkan apa ada tahun jadi panitia segera memikirkan supaya keamanan masjid ini terjaga. Jamaah banyak macam ini harus dipikirkan. Nah ini sehitung langsung bayang di sini berapa pahala? Berapa pahala yang didapat amal jariah? Ini perhatian. Nah sementara itu menyarankan dia sandal baik buat di box kendaraan. Dibuat di box kendaraan saja. Kan kenapa? Kalau boxnya di dalam kelas, buat di situ. Nah, ya karena dia anak kuliah ini nanya maling, siannya pak malingnya ada duitnya apa? Orang susah malingnya, dan orang suki lah ya orang susah. Pemaling suki itu di kantor, kalau mau di masjid minta. Jadi sekolah, kasihan malah duit dianya. Ya anak kuliahnya tempatnya juga ajarnya dia, masuknya aja. Nah dengan sangat mampu maling juga dia. Nah ini waspada itu. Tahu lah ini, orang sih tahu ya. Orang yang tujuan, tangkap dia di samping kena. Gitu, orang situ kami pernah jadi maling itu di kampung situ, sian dia kalau ada duitnya sianan.
Leng, jangan ngolengnya hampir aja sudah menjadi maling atau apa dia. Karena kami bukan Belanda, malam ini 1.000 orang nah. Sumbangan untuk maling supaya bertaubat. Nah, itu sudah. Ya kalau ini itu sudah. Nah, dari siapa menobatkan maling kan buat dia. Ya, 1.000 orang aja, teman ada. Misalnya cukup jadi senang belanja. Asalnya hampir jadi maling. Mau nyawa jadi maling terus-terusan, hidup nyawa ada pernah untung. Apa untungnya jadi maling sampai ke anak. Sampai ke anak itu nyawa Allah Akbar, kemakan duit maling. Maling. Nanti sedang ini sudah bertobat-tobat. Ini sikit ini pada takutan lalu kan ya Allah Ta'ala. Kalau kita mati, kalau kita nyawa bahan beli kita jajak mati, ditangos mati, kadang kali kita ada anak mati itu. Nah, jadi sedang-sedang aja. Sudah diingatkan besar sadar diri. Mati, aku miskin. Membahari riwayatnya ada orang sembahyang di masjid, bangun, kantong dibawa uang duit, ya, kemudian lagi makanan ada. Padahal di zaman bahari itu ada orang yang riwayatnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ada tahu nama bahari siapa, nama dibari siapa. Jadi bahari itu riwayatnya, bila orang gurung masjid, insya Allah kan anak ada duit jadi berduit. Wah ini kan coba kan gurung masjid. Nang berduit ini ambil itu kan. Jangan berduit harus sudah hilang. Ada ini zaman sudah terbalik. Nah jadi ini polisi intel ya. Artinya orang wali itu ada memiliki sifatnya intel. Ada yang ditugaskan menobatkan orang khusus di dukungan pelacuran di situ. Ada. Karena ayat Al-Quran wa likulli qaumin had. Artinya setiap golongan ada pemimpin. Jadi Abu Yazid Al-Bustami orang wali Sidin ini berdoa kepada Allah, ya Allah siapa kawan ulun dalam surga? Kawan dalam surga siapa? Nah, lalu mendapat mimpi petunjuk bahwa kawan nyawa dalam surga itu adalah bulan bin bulan, orangnya berada di Anu, di kampung Anu. Lalu mencari orang itu sampai di kampung yang dipadahkan dalam mimpi itu. Di kampung ini bujur kan kampung Anu? Bujur. Ini bujur kan kue. Ada di sini artinya adul. Ada yang adul. Bah, biar ini adul. Aku nak mencari adul dekat. Biar ini ulama juga, guru besar. Bapak adul itu siang malam di komplek pelacuran jadinya. Bingung aja jadi. Ayo. Jual aku cari ini orang di pelacuran aja. Oh iya. Nah, bujur kami pilihnya ada. Tak boleh pulang sampai kalau kalian 3 kalian mimpi kayak juga kawannya orang surga pulang di bulan kurangnya di anu dari kamu anu. Nah sudah saya yakin aku mimpi ini bahwa petunjuk ilham daripada Allah SWT. Cari ya. Padunya juga ada yang sebenarnya bukan batuan. Ini batuan. Cari dengan kasat yang diberi Allah Ta'ala. Artinya kasat itu diberitahu oleh Allah Ta'ala nih orang menyadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kagum gitu loh. Nah, kita kok kawannya karena dalam surga. Lalu artinya ujar syahdur. Ya, kemudian anak kalau dalam surga ini kau katakan separuh daripada orang yang ada di komplek pelacuran. Lalu dilihat oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ini orang wali. Nah, ngaran Sentaifu bin Isa. Dilihat sini, separuh daripada orang yang di pelacuran itu sudah taubat kepada Allah. Ada beribadah berjalan Allah Ta'ala, menangis karena takut kepada Allah. Separuhnya lagi udah si Abu tadi tugas dia mengobatkan orang. Jadi ada tugas yang ditugasi daripada Rasulullah untuk mengobatkan itu ada tuh orang. Gampang tuh. Kita kan ada tugas yang warna-warni. Ayo bapak ini mau pembantu, belum boleh menurut. Kalau punya seorang atau bertahannya 2 minggu, iya. Nah, bahaya kalau kita. Nah, jadi artinya apa? Sangka baik kita lah orang itu, sangka baik orang itu. Kadang mesti artinya orang
berganti tempat jahat itu lalu jahat tidak ada. Aja pengurang berbahaya iwak orangnya di laut itu masin itu iwak ada tempat masin. Nah, iwak ada tempat masin. Nah, jadi iman itu dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Jadi iman paling besar sudah dijadikan diri kita daripada tidak pada ada. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla. Azza wa Jalla itu yang maha besar dan maha mulia. Sebab memasuki surga serta kekal di dalamnya dan selamat dari siksa api neraka. Dan sebab iman Islam harus selamat daripada api neraka. Ya. Jangan iman dan Islam neraka kita ini. Jadi syukur pada iman dan Islam ini dari Allah tinggal mengikuri dia. Nah kemudian teman tadi artinya masalah fikih diperhatikan sembahyang asal-asalan awal duduk. Ini waktu sembahyang jangan sampai ada menghalangi dari waktu tempat sujud sesuatu yang jika kita bergerak sesuatu itu tahu 4 2. Nah, ini. Kalau ini saja kesurupan, kesurungkoi. Nah, kalau kesurungkoi ini tetap baik. Nah, sujud di sini kesurungkoi ini jangan kita bergerak ke tempat bergerak. Ada satu. Ini waktu sembahyang. Siapa menolak tes ya? Nah sini, tes berdiri ini. Nah tes lo. Nah supaya dilihat berat anak, supaya tahu karena salah berumuran. Waktu sujud lah jangan rupiahnya. Nah, jangan kayak ini rupiah lah. Harus diangkat dari kelihatan. Nah, ini tadi. Amun kayak ini kan bapak mau berjalan ke di kamar, kan? Apa ini? Kalau sembahyang harus diangkat. Nah, jadi tadi harus tentang apa? Ini kan rupiah ini tidak artinya kita bergerak untuk itu bergeraknya. Nah ini jangan artinya anak tugas dinas misalnya kayak bapak, anak pembantuan kayaknya ada bapak. Jangan sembahyang jangan harus artinya dari kelihatan yang benar, kan? Hidup ya. Nah jadi ada contoh kan jadi sebagai mengerti pak. Jangan berencana. Nah beginian macam itu juga jangan sampai. Karena kita berumuran salah aja. Nyatakan itu anggota tubuh wajib, ya kan rapat waktu sujud. Muha bagian dari 2 telapak tangan kan sujud kan. Nah belakang kayaknya kayak bangun harusnya. Lintuhur, nah menyentuh tangan. Ujung-ujung batis jari ditekan. Jika angkat itu harusnya sujudnya harus angkat anggota tubuh itu pipit kan. Nah ini imam kesian apa nih batasnya ada ditekannya diangkatnya itu tidak bisa artinya ada sebenarnya apa di dalam saja itu yang saja itu perlu diperhatikan supaya ada tahu ada maklum itu kan salah bukan. Nah itu jangan dibaca dulu lah. Semoga ada manfaat dan kebaikan kepada seperti kita berkumpul pada malam hari ini. Semoga segala hajat-hajat kita dunia dan dikabulkan Allah dan segala maksud-maksud kita yang baik-baik kembali ditunaikan Allah dan semoga kita beratan dimudahkan Allah langkah untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah haji dan umrah dan semoga kita beratan dalam keadaan sehat walafiat dalam hati diampuni segala dosa-dosa kita, dosa dan kesalahan orang tua kita, dan kita mati beriman husnul khatimah berkat Rasulullah, berkat awliya Allah, berkat daripada nabi di sini. Semoga kita berada selamat daripada siksa kubur, selamat daripada sekarang maksa, selamat daripada siksa api neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya bighairi hisab ala hadhihimna al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين سيدنا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعث يا كريم وبعث يا رحمن وبعث يا الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى قلبه في القبور وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ان الله تعالى ورسله وتنصر قرانا وعلمنا وصفحنا ومعنا ومن خرج هذا المسألة المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة ورحمة شاملة وصدقة متقبلة وقدم ذلك ومن به إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ورسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وأخوانه إلى يوم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ثم إلى أرواح المسلمين الخلاطة والتابعين ومن تبعهم تلميذا لا يوم الدين ثم إلى أرواح المجتهدين ومقلدين في الدين والإمام العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسلسلين المحققين واجمعوا به قول المن ثم إلى أرواح المسلمين وأسوأ المؤمنين والأنفس محمدنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين ورياضنا وأنتنا وجدتنا ورحمتنا وخالتنا وقوة علينا واجعل خلالنا قل من النار وقنا قل من وجدنا قل من وشرعنا قل من النار أكثرنا قل من الأنعاس يا فقر يا رب عنه ربي الله بيني رحمه ورحمه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واجعل الجنة مسوى رحمه ورحمه اللهم انزل رحمته والوحدة والسكينة والسرور على أهل محمد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وادخلنا الجنة مع يا عزيز يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ولن الدنيا آخرة تقبل الله منكم